Haleluya. 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 Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat diberkati Tuhan. Saya sangat bersyukur malam ini bisa diberi kesempatan untuk melayani kita semua dengan firman Tuhan. Kali pertama saya ada melayani tempat ini, tentu belum kenal banyak, belum kenal ya semua. Nama saya Pendeta Refli Teru, kami melayani pekerjaan Tuhan di Legok, tepatnya di perumahan klaster Mutiara Legok. Beberapa waktu yang lalu saya memang sharing komunikasi sedikit dengan Bapak Kepala lewat telepon. Kami satu daerah, tapi paling cuma say hello kalau ketemu di acara-acara ya. Dan memang begitulah dalam pelayanan, ada beberapa pergumulan yang menghadapi dan saya katakan beberapa waktu lalu kami sharing dan saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah doa tentunya. Dan terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang diberikan Pak Pembala, Pak Isa, istri dan seluruh jemaat tentunya yang boleh menyambut. Terima kasih dan saya ucapkan juga rupanya hari ini anniversary. Doa kami Tuhan memberkati. Keluarga semakin diberkati Tuhan. Sebenarnya kalau ukuran lebih senior rupanya sudah dalam permakan. Kami 19 tahun ya, 19 tahun bulan depan sudah. Ya, itulah dalam membangun keluarga dan pelayanan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih. Saya ingin mengajak saudara melihat firman Tuhan. Gak lama ya Om, Pak Isaya. Oh, sampai jam berapa nih? Oke, kita lihat surat 2 Korintus pasalnya yang keempat. Saya akan mengajak kita melihat 3 ayat. Dan 3 ayat ini saya ingin bagi dalam 3 poin. Nah, 1 poin biasanya 1 jam saya. Bercanda saudara, haleluya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16, 17, dan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan perlahan dan menyimak. Saudara menyimak dalam pembacaan mengikuti supaya kita mengerti. 2 Korintus 4 ayat 16, 17, dan 18. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang semakin kuat. Amin. Paulus dalam suratnya, kalau kita melihat, dia awali ayat ini dengan kata sebab itu kami tidak tawar hati. Rupanya saudara, dalam menjalani hidup itu banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati. Paulus menulis surat ini, kalau kita belajar menjalani firman Tuhan, 1 Korintus itu dia tulis untuk melatih jemaat, menegur jemaat dengan keras. Tapi 2 Korintus lebih kepada dia memberi teguran,
pengarahan. Dalam bagian-bagian sebelumnya dia katakan dalam perjalanan hidupnya itu seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Pasal-pasal sebelumnya ada pergumulan, ada kondisi yang diperhadapkan yang begitu sulit, sehingga dia ambil dalam masuk kepada ayat ini, dia berkata sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita tawar hati. Apakah dalam keluarga, saksi yang ikutnya luar biasa loh, udah membangun keluarga. Atau Pak Isor 10% yang enak. Saya kaget, saya 90% apa ini? Lebih enak. Nah, udah mau bangun keluarga. Tawar hati itu bisa datang ketika kita menghadapi proses dalam keuangan, ekonomi, proses di dalam penyakit, bisa membuat kita tawar hati, saudara. Saya sebelum saya menikah, saya pernah diperhadapkan dengan penyakit yang menurut waktu itu saya masih tugas praktek, gembala kumpulkan majelis mempersiapkan penguburan saya. Kan udah parah menurut mereka. Bisa saya keluar darah, kalau saya buah air darah. Salah satu rumah sakit di Tangerang cek di Bangkok, paru-paru itu hancur semua. Tapi Tuhan tolong saya. Saya ada di kondisi di mana bisa dikatakan down sudah. Sehingga gembala saya bilang di waktu saya ada praktek, udah bisa pulang, kalau mau pulang kampung silakan. Kalau memang ini, saya bilang enggak. Kalau saya mati saya. Karena saya merasa saya dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan dan udahlah, saya mati di pelayanan. Tapi Tuhan sayang, rupanya Tuhan masih memberi kesempatan saya. Masalah dalam keluarga bisa membuat tawar hati. Usaha yang kita hadapi mungkin bisa berpotensi untuk membuat kita tawar hati. Tetapi firman Tuhan berkata, Paulus bilang, sebab itu kami tidak tawar. Mengiring Tuhan memang itu salib, kata firman Tuhan kan menyangkal diri, memikul salib. Mari kita ikut Tuhan. Udah sampai hari ini lambang kita kan salib. Itu bicara ada penderitaan di situ. Tetapi kita nggak tawar hati. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Nah, ada 3 poin yang saya lihat dalam 3 ayat ini. Yang pertama, dalam ayat 16 dia berkata begini. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Poin yang pertama, saya ingin bicara tentang kata prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita? Ketika prioritas kita adalah masalah lahiriah, bisa kita tawar hati. Ketika prioritas dalam hidup kita adalah masalah-masalah fisik, maka itu bisa berpotensi kita tawar hati. Makanya Paulus berkata di sini, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Oh, sudah. Tentu rambut saya dulu waktu saya masih muda nggak seperti ini. Tanya istri saya, rambut saya masih bagus, saya belah tengah. Ini saya sekarang belah samping untuk menutupi botak yang ada di tengah. Saya kaca, memang manusia lahirnya ini merosot. Iya kan, Pak Isarnya Pak Malah.
Katanya kalau di sini pemikir, kalau di belakang pintar. Kalau semua dia pikir dia pintar. Bercanda saudara ya. Jadi ini merosot saudara. Lahirnya kita pasti merosot. Makanya kalau prioritas kita, masalah-masalah lahiriah, kita bisa taman hati. Kenapa saya semakin ini? Kenapa saya semakin begini? Lahirnya kita merosot. Lahirnya termasuk hal-hal fisik dalam hidup kita. Dalam bahasa Yunani saya pelajari dipakai kata ekso, tampilan luar, yang di luar kita. Bukan berarti kita nggak jaga harus. Sekarang banyak skincare yang segala macam. Saya pernah dikasih sama orang Korea, saudara. Saya bilang sama istri saya ini, nggak tahu dipakai atau enggak. Karena saya lihat orang-orang Korea 50 tahun seperti 17 tahun katanya. Tapi yang namanya manusia ini lahirnya itu merosot, saudara. Tapi prioritas kita adalah batinnya. Amin. Yang di dalam. Paulus bilang, sebab itu kami nggak tahu hati. Meskipun manusia lahirnya kami merosot, tetapi manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sudah tambah usia. Saya sempat ngomong sama istri saya, luar biasa waktu saya naik tadi. Adik, mama-mama kita yang bisa manjat, saudara, manjat maksudnya bisa napaki ini dan itu luar biasa. Luar biasa. Semangat itu. Kenapa? Karena didorong oleh manusia batinnya ini, yang harus menjadi prioritas kita untuk terus dijaga, dirawat, dikasih makan. Makanya dikatakan di sini dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya setiap hari yang kita harus jaga adalah batinnya kita. Semakin sabar, ya kan? Oh, tadi kesaksian ibu tadi, kalau saya dulu saudara sama saya kalau bawa kendaraan juga agak emosian, tapi ya pelan-pelan dilatih. Karena saya bawa mobil dengan beberapa pendeta, saya ngeliat di daerah kami itu Legok itu truk itu kan dari Panjang itu buah kita aku macet banget. Saya harus buru-buru dengan beberapa pendeta, mobil teman saudara. Kemudian saya ambil kanan, truk dari sana sama-sama kita lihat. Saya buka kaca, saya bilang, gua orang sini. Dia buka kaca, dia bilang, gua juga orang sini. Terus saya bilang, ini dia sudah. Berarti kita sama-sama orang di sini. Kita harus baharui hati kita setiap hari. Amin. Dari sehari ke sehari, kata firman Tuhan. Dan ini nggak mudah, saudara. Bagaimana kita membaharui hidup kita, membaharui hati kita, melepaskan pengampunan, melepaskan kasih. Dan itu yang harus menjadi bagian dalam hidup kita untuk jadi prioritas dalam perjalanan hidup kita. Bangun rumah tangga juga begitu, sudah nggak mudah. Saya nggak tahu Pak Gembala, Ibu Gembalanya orang sama ya, satu ala kita ya. Suami istri saya saudara orang Jawa, tapi tampangnya orang Sumatera. Orang Jawa, saya orang Manado. Orang Manado ketemu orang Jawa. Kami ada satu bahasa, satu kata yang sama sebutannya, tapi artinya bertolak belakang. Ojo.
Nah, ojo orang Jawa? Jangan. Ojo ada orang Nado di sini? Oh, banyak orang Nado. Ojo orang Nado apa? Hantam. Oh, iya. Kalau ojo orang Nado jangan, ojo orang Jawa jangan. Kalau orang Nado ojo itu hantam. Jadi kalau saya nggak bisa memaklumi istri, dia bilang ojo mas, bahasa kita beda, saudara. Bahasa kita beda. Berjemaah beda dari sekian suku. Ini hati ini yang harus kita jaga untuk dibaharui. Kalau orang Jawa kan kalau diinjak kakinya, nyun sewu mas, kaki mas di atas kaki saya. Coba kalau orang Manado, orang Batak, orang Timur, kalau diinjak kakinya, ya kan, diinjak kakinya. Bahasanya beda. Kalau injak kakinya orang Batak, orang Manado, kenapa nggak kepalaku aja yang kau injak? Orang sama, kakinya diinjak. Tapi orang Jawa lebih halus. Orang Jawa, orang Batak atau orang Manado itu halus juga, tapi di hati, di mulut agak kasar. Beda, saudara. Tetapi itulah kita, bagaimana kita harus memprioritaskan batinnya kita untuk dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Apa yang kamu mau perbaharui? Firman Tuhan. Makanya pemazmur berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam itu bicara keseharian, saudara. Firman. Bukan karena kami hamba Tuhan, tetapi saya mewajibkan di dalam keluarga harus selalu baca firman Tuhan setiap hari. Itu akan membaharui hidup kita. Prioritas kita adalah rohani. Amin. Ini yang akan membuat kita kuat, tidak mudah tawar. Yang kedua, poin yang kedua. Dalam ayat yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dikatakan penderitaan ringan sekarang ini. Yang kedua adalah proses. Mau nggak kita lewati proses? Proses itu nggak mudah. Tetapi firman Tuhan membahasakan penderitaan yang kita hadapi itu penderitaan ringan. Kata firman Tuhan, percobaan yang kamu alami itu percobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberi kamu jalan. Tetapi apakah kita mampu? Apakah kita setia? Apakah kita mau melewati proses? Kadang-kala banyak orang yang gagal di sini. Kita ingat Ayub, dia pernah melewati proses yang tidak mudah. Dari seorang yang konglomerat, dia menjadi melarat, saudara. Dari keadaan yang begitu banyak, begitu limpah, tetapi Tuhan izinkan dia melewati proses di mana lahirianya habis. Bahkan dia mengalami sakit di sekujur tubuhnya, kata firman Tuhan. Istrinya gak kuat dan berkata, udah kita kutuk saja Tuhan. Tetapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Ada satu ayat dalam ayat dia berkata, jika Tuhan memuji aku akan muncul seperti emas. Proses ini yang perlu kita lalui, saudara. Proses ini yang perlu kita pahami bahwa dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam kita berjuang untuk pekerjaan Tuhan, kita melewati proses-proses dalam hidup.
Tetapi ingat, ada Tuhan yang menolong. Amin. Ada Tuhan yang memberi kekuatan. Tapi waktu ini penderitaan ringan. Pasal 42 kitab Ayub dicatat, dia berkata, hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau ya Tuhan, tapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Dan di saat itulah ketika dia menaikkan doa, Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Tapi dia melewati proses. Lewati proses. Ketika kita melewati proses, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Tetap ada di situ. Muncul seperti emas. Saya itu dari umur 6 tahun sudah ada di tambang emas. Karena di daerah kami di Minahasa, kemudian di Pulau Mulu bagian selatan itu ada tambang emas yang dibuka oleh pemerintah. Waktu itu saya masih umur 6 tahun, masih kelas 1. Karena orang tua saya kesana juga, karena dibuka untuk rakyat. Jadi saya ngerti bagaimana mengambil emas, digali di dalam tanah, batu-batu yang dianggap, dilihat kasat mata mengandung emas atau tidak dilihat, yang penting ada di area itu, keluarkan, baru diolah. Enggak langsung jadi emas yang kita lihat yang dipakai emas kalung, enggak. Ada proses di situ. Diolah dulu di salah satu kayak tromol itu sudah. Kemudian setelah dapat emas mentahnya, kemudian dibakar. Setelah dibakar dapat emas, dilihat kadar emasnya berapa, baru ada pemurnian di situ. Untuk memisahkan emas yang betul-betul emas dan di luar emas, kayak ada tembaga. Jadi ada proses. Rupanya saya pelajari bahwa dalam hidup itu, kalau kita mau lihat kehidupan yang seperti emas, kita harus mau melewati proses. Amin. Tetapi ingat, jangan tinggalkan proses. Kalau Tuhan lagi mengizinkan persoalan, tantangan, masalah, tetap setia. Amin. Tetap setia di dalam Tuhan. Ingat, ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk kita. Poin yang terakhir, ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Poin yang ketiga adalah pandangan iman. Orang yang kuat, yang tidak mudah tawar hati, dia memiliki pandangan iman. Kata Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Tetapi kami melihat, kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Mari kita punya pandangan iman, melihat Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang kekal itu, dia mampu mengerjakan mujizat kemenangan dalam hidup. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari negerinya, aku akan memberkati engkau, kata Tuhan, aku akan memberkati keturunanmu. Pandanglah ke langit, lihatlah bintang. Jika engkau bisa menghitung banyaknya bintang itu, maka seperti itulah keturunanmu. Tuhan bawa di tepi pantai, lihat pasir di tepi pantai. Jika engkau bisa menghitungnya, maka seperti itulah banyaknya nanti keturunan. Tetapi dia dalam kondisi tidak memiliki keturunan. Dalam kenyataan yang dia lihat gak mungkin. Tetapi kenapa Abraham disebut bapa segala orang percaya? Karena dia memandang kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang mampu mengerjakan sesuatu yang apa dia firmankan itu.
melewati proses yang tidak mudah. 25 tahun menunggu janji Tuhan. Tetapi Allah menepati janjinya. Abraham, dia memiliki keturunan yang dijanjikan. Kenapa dia disebut Bapa segala orang beriman? Karena dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Ketika mungkin dalam persoalan kita, dalam pergumulan kita seolah-olah tertutup, tidak bisa kita lihat. Ingat, ada Tuhan yang tidak kelihatan yang perlu kita lihat di sana. Dia yang mampu mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia mampu menolong setiap pergumulan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan putus asa. Jangan tawar hati. Kata Paulus, sebab itu kami tidak tawar hati. Pertama, prioritasnya adalah rohani. Yang kedua, proses untuk dia lewati, setia dalam proses. Yang ketiga, dia memiliki pandangan iman tertuju kepada Tuhan. Apapun persoalan malam hari ini, saya mau katakan ada Tuhan yang melihat dan memberkati. Anugerah Tuhan besar. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya ingin nyanyi pujian tadi, anugerah